Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anari Wulandari dari SMP dengan NIM 102200061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 1, yakni berkaitan dengan periodisasi sejarah pemikiran Islam. Periodisasi sejarah pemikiran Islam dikategorikan jadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu klasik, yang kedua pertengahan, yang ketiga modern, dan yang keempat yaitu kontemporer. Yang pertama yaitu klasik. Pertama, periode klasik ekonomi Islam yang dimulai sejak misi kenabian, yakni Nabi Muhammad SAW hingga tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia, yang dihasilkan selama kurun waktu 9 abad. Meski para tokoh ulama yang muncul di tahap ini tidak menyebutkan sebagai teori ekonomi. Yang kedua yaitu tahap pertengahan. Ekonomi syariat juga disebut sebagai ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat, serta ekonomi berkeadilan, yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik di dalamnya. Yang ketiga yaitu ekonomi pemikiran modern. Pada abad ini ditandai dengan munculnya tempat pembelajaran dan pengembangan pemikiran ekonomi yang pada akhirnya mampu menciptakan sistem perekonomian yang telah berkembang di dunia saat ini, yaitu sistem kapitalisme dan sistem mix. Yang keempat yaitu pemikiran ekonomi kontemporer. Penelitian kepustakaan ini mengeksplorasi dan mengkomparasikan pemikiran beberapa tokoh ekonomi Islam kontemporer, antara lain Bahr al-Sadr dan Muhammad Abdul Manan. Saat sekarang paradigma ekonomi Islam semakin marak dipelajari dan diteliti. Real dunia pada masa kontemporer ini mendorong semakin banyaknya para pembuat kebijakan yang secara serius meragukan universalitas, realitas, produktivitas, dan bahkan moralitas sejumlah asumsi dasar dan konsep inti paradigma tersebut. Karya Abdul Manan seperti Islamic Economic Theory and Practice, Delhi, S.H.M. Ashraf, 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam, di mana penulis memandang bahwa kesuksesan tokoh Manan harus dilihat dalam konteks dan periode penulisannya. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.